Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan cara mengelola database menggunakan MySQL. Mengelola database menggunakan MySQL mempunyai dua metode, yaitu menggunakan cmd atau command prompt dan juga menggunakan phpMyAdmin. Dalam video ini kita akan belajar langkah-langkah dasar seperti membuat database, membuat tabel, menambahkan data, menampilkan data, mengubah data, hingga menghapus data. Tutorial ini dibuat untuk pemula, jadi akan saya jelaskan secara step by step. Baik, langsung saja kita akan mulai. Sebelum masuk ke praktik, kita bahas dulu pengertiannya. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara terstruktur, akan mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Fungsi database sangat penting, misalnya untuk menyimpan data mahasiswa, data pelanggan, data transaksi, data barang, dan lain-lain. Kemudian, MySQL adalah salah satu sistem manajemen basis data atau DBMS yang paling populer. MySQL menggunakan bahasa SQL atau Structured Query Language atau melakukan pengelolaan data. Nah, setelah memahami konsep dasar itu, kita akan masuk ke praktik pertama menggunakan CMD-nya. Oke, tanpa lama-lama, ayo kita mulai. Oke, yang pertama kita klik sum, lalu nyalakan yang MySQL-nya, tunggu sampai hijau. Terus setelah itu kita klik di pencarian CMD atau prompt perintah juga bisa. Nah, setelah muncul seperti ini, pertama kita ketik cdc titik 2 /sum/mysql lalu kita enter. Nah, setelah itu kita langsung ketik cd lalu setelah cd kita ketik mysql min urut. Jika sudah muncul tulisan ini baru cp, lalu ketik show database. Jangan lupa taruh titik komanya, karena jika ditekan titik komanya maka tidak akan jalan sistemnya. Ada titik komanya. Nah, di sini kita bisa lihat kita belum membuat database sama sekali, dan di sini kita akan membuat database dengan cara create database yang akan dinamakan kampus. Jadi database kita nanti namanya adalah kampus. Nah, jadi di sini titik koma. Setelah muncul kode OK, tapi database berhasil dibuat. Untuk memastikan database kita ada, kita bisa menampilkan semua database dengan perintah show database lagi. Nah, di sini bisa dilihat ada database kita sudah dibuat, yaitu kampus. Nah, setelah itu kita untuk masuk ke database kampus, kita klik di kampus. Nah, di sini kita sudah masuk ke database kampus. Setelah itu kita akan membuat sebuah tabel. Di sini kita klik create table, dan tabel itu akan dinamakan mahasiswa. Jadi di dalam kampus itu ada sebuah tabel yang dinamakan tabel mahasiswa, dan di sini tabel mahasiswa ini kita ada membuat 3 kolom, yaitu name dengan tipe integer, lalu setelah itu kita nama dengan tipe varchar, setelah itu kita jurusan dengan tipe juga varchar. Jurusan
Dan di sini juga jangan lupa ya teman-teman, tambahkan titik komanya, karena kalau titik koma tidak diberikan, maka kita akan jalan. Oke, oke. Setelah itu kita akan lanjut tambahkan data mahasiswa ke dalam tabel. Saya akan masukkan data NIM 001 dengan nama Andi dari jurusan informatika. Sementara kita ketik insert info mahasiswa values. Lalu kita ketik kurung buka, ketik 1, lalu 001, ketik koma, ketik lagi dengan nama Andi, ketik koma, ketik lagi informatika, itu adalah jurusannya. Nah, lalu kita ketik kurung tutup dan tutup koma. Oke, kita sudah berhasil karena sudah menggunakan query. Oke. Nah, di sini kita ingin melihat isi tabel. Kita gunakan select bintang from mahasiswa. Mahasiswa titik koma. Oke, ini bisa kita lihat ada NIM dengan nomor 1 nama Andi dan jurusan informatika. Tapi kita sudah berhasil membuat tabel mahasiswa di dalam sebuah database. Lalu kita akan mencoba mengubah dengan nama mahasiswa yang awalnya Andi menjadi Budi. Nah, dengan kondisi NIM yang sama yaitu 001. Maka kita update mahasiswa, ketik update mahasiswa, ketik nama sama dengan ketik Budi, ketik where name sama dengan 001. Titik koma. Nah, di sini saya rapi, kita ada kesalahan. Kita cek dulu dimana kesalahannya. Coba lagi. Ini tepatnya mungkin ya, karena kadang kita terletak dalam memilih data, jadi kita jadi error seperti ini. Kita harus benar-benar teliti karena salah kata atau titik koma saja kita error. Jadi itu ya. Nah, berarti kita berhasil update. Jadi kita harus benar-benar teliti untuk membuat data ini. Nah, setelah itu kita cek lagi datanya. Lalu kita ketik select bintang pro mahasiswa. Oke, nah kita lihat dari awalnya Andi menjadi Budi dengan NIM yang sama dan jurusan yang sama. Jadi kita berhasil mengubah
namanya saja. Setelah itu kita akan mencoba untuk menghapus datanya. Nah, di sini kita bisa lihat atau ketik di antara delete from mahasiswa where ini sama dengan 001 titik koma, dan di situ ada ketiknya ya, jangan lupa, atau jangan itu teman-teman harus teliti karena nanti akan lagi kita cari. Oke, kita ketik ya, jangan lupa berarti satu titik koma. Nah, aku udah oke. Nah, setelah itu kita akan mencoba apakah data itu masih ada atau sudah tidak ada. Jadi kita bisa lihat lagi dengan cara yang sama, selanjutkan format. Nah, ini sudah tidak ada yang bersih, jadi tidak ada. Jadi pada bagian ini kita berhasil membuat database, membuat table, melakukan insert, select, update, dan delete menggunakan query SQL. Selanjutnya kita akan praktik menggunakan PHP ini yang berbasis tampilan GUI. Jadi bisa kita lihat dan bisa kita rangkum, dan kita akan lanjut ke tahap my admin. Nah, setelah kita sudah belajar command prompt, kita masuk ke PHP. Kita menyalakan dulu Apache-nya, MySQL juga tetap kita nyalakan. Kita masuk ke prompt. Setelah itu kita bisa ketik localhost atau welcome to SAM. Kita PHP my admin. Nah, setelah itu karena kita sudah membuat database kampus, kita hapus dulu. Kita akan membuat baru lagi di sini. Kita klik drop database kampus. Setelah itu kita ketik kirim. Lihat sudah tidak ada database kampus karena sudah kita hapus. Setelah itu kita akan membuat database yang sama dengan nama yang sama, yaitu kampus. Kita buat, lalu kita namakan database itu dengan nama yang sama juga, mahasiswa, dengan kolom yang sama. Di command prompt kita 3 kolom, lalu kita buat. Nah, di sini kita ketik nama, name, dan jurusan. Sebenarnya menurut saya lebih simpel di sini, tapi alangkah lebih baiknya kita belajar juga yang command prompt atau dasarnya dahulu. Jadi kita ketika sewaktu-waktu ada error atau gimana, kita bisa tahu dasarnya. Di sini kita tur panjang atau values-nya. Lalu jika sudah, kita kirim. Nah, kita sudah berhasil membuat name, nama, jurusan, tipe di integer, varchar, dan jurusan juga varchar. Setelah itu kita primary key atau kunci, agar kita bisa ubah nama atau yang lain. Di sini kita bisa lihat name dengan nomor 01 berisi CMD, dan nama Andi, dan jurusan sama juga informatika. Lalu kita kirim. Nah, berhasil. Jadi
jika sudah seperti ini sebenarnya sama seperti command prompt juga di Vim. Karena kita sudah berhasil membuat seperti tadi di command prompt, kita akan mengubah namanya dari Andi menjadi Budi. Tinggal ketik ubah, kita ganti menjadi Budi, maka sudah berhasil. Lebih simpel, lebih gampang. Lalu kita ke struktur, kita akan menghapus coba, tapi kita harus membatalkan primary key-nya dulu. Nah, setelah itu kita ke MySQL, kita akan mengurus, tapi sebelum itu kita akan mencoba nih. Nah, kalian teman-teman ragu atau gimana di MySQL-nya bisa dilihat sama dengan command prompt-nya, maka ketika di SQL juga bisa ada codingannya juga sama, cuman di sini lebih simpel. Nah, di situ kita akan mencoba menghapus database kampus, tetapi barangkali mau hapus secara manual atau tabelnya atau apanya, kita ke struktur dulu. Sini bisa kita lihat misalkan namanya salah atau apa yang salah, bisa kita hapus, atau gimana, atau disitunya salah, di namanya salah, bisa hapus. Tapi di sini kita akan menghapus database kampus secara langsung, jadi lebih cepat. Drop database kampus, kita scroll ke bawah seperti tadi, lalu kita kirim, maka sudah tidak ada database kampus. Cek, kita lihat di sini kita sudah berhasil membuat command prompt dan dari phpMyAdmin secara di video ini secara berhasil. Oke, sekian dari saya. Barangkali ada kata-kata yang salah atau kurang kata, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.